Artinya kita mungkin ada hal-hal yang kurang pas, tapi anak cucu kita biar lebih pas. Karena kan kita ingin kita ini segini, anak kita jangan segini. Kita kan segitu, anak kita naikkan jangan segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nisa'ukum harthul lakum fa'tuhunna min haitsu syi'tum wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para asatiz, pengurus Masjid Raudatul Jannah, jamaah taklim hari Ahad pagi, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu, sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan semua, ya juga kita tidak tinggalkan semuanya. Kita coba memulainya, karena berumah tangga itu ada awalnya dan ada ujungnya. Ujungnya adalah sa'adah usariyah, ya, keharmonisan dan ketenangan, keberukunan, kebersamaan keluarga. Maka kita awali yang namanya muamalah berumah tangga adalah dengan tahap awal. Ya tentunya saya lihat nggak ada yang anak muda ini kecuali Kausar nih, anak saya ini, anak saya Pak. Jadi kita awali, ya bukan untuk kita nih, saya lihat udah semuanya nih nggak ada yang muda nih. Dari kanan saya udah punya cucu. Belum? Berarti Ustadz nyiapin. Sebelah kiri saya, masya Allah, sudah punya cucu Pak? Belum tua? Iya. belum tua, insya Allah. Masih muda. Artinya kita mungkin ada hal-hal yang kurang pas, tapi anak cucu kita biar lebih pas. Karena kan kita ingin kita ini segini, anak kita jangan segini. Kita kan segitu, anak kita naikkan jangan segitu. Makanya saya targetkan anak laki minimal S2 baru saya nikahkan. Kalau belum S2 belum boleh nikah. Kalau perempuan nggak mesti S1. Ada calon suaminya datang baru semester 4, saya nikahin aja. Iya, yang penting calon suaminya sudah memenuhi kriteria yang dalam muamalah keluarga. Ya nanti dia ngajinya, belajarnya, pendidikannya, kuliahnya sampai sama suaminya sudah cukup pendidikannya, bismillah. Kalau anak putra, dia nanti yang akan membawahi istri dan anak-anaknya, makanya beda. Saya targetkan, saya persiapkan. Nah abangnya nih sudah di pasca sarjana Universitas Indonesia, dia bilang kamu tamat
baru nanti cari calon. Jangan jauh-jauh nyarinya, kalau aman nanti ribet. Kenapa? Ya nanti kan pulsa harus dikirim, ya nggak? Kadang-kadang minta jajan gitu loh. Ya daripada jajan pulsa, kau nabung aja, pasti dapat istri. Kalau pacaran nggak dapat istri, duit habis, dosa banyak. Saya bilang begitu. Makanya mamanya suka nanya, udah punya belum? Ah, belum. Kata mama, nggak boleh Pak. Iya, jadi suka dipercandakan sama uminya seperti itu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya bukan untuk kita nih, untuk anak-anak kita yang namanya tahap awal. Dibilangnya dalam kita itu kan mau ke arah berumah tangga, mesti tahapan pertama adalah ta'aruf, kenalan. Kenalannya dalam rangka apa? Dalam rangka memilih calon istri atau memilih calon suami. Itu diajarkan sedemikian rupa. Dan saya tidak mau membaca masalah bab nikah kecuali harus saya baca kitabnya, nggak mau ngomong lepas, karena masalahnya sensitif. Kalau salah ribet, apalagi saya ini kan banyak yang dengar. Kalau salah nanti dibawa pulang, masya Allah, ngeri benar. Pakai saya baca textbook, saya baca kitabnya. Ini kitabnya Fiqhus Sunnah, karangan Said Sabiq, dan banyak dibaca. Ini buku fikih yang memang relatif moderat, tengah-tengah, nggak ke kanan, nggak ke kiri, kita ambil tengah. Khairul umur awsatuha. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ini Pak kode etiknya para ustadz dan ulama kalau baca kitab kuning. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ini beliau yang tulis, beliau yang menyanyi. Saya cuma bacakan aja. Ikhtiyaruz zaujah, memilih calon istri buat anak kita yang laki-laki. Az-zaujatu sakanun lizauji. Istri itu merupakan faktor yang menenangkan buat suami. Dan terasakan Pak ya, istri nggak ada, ribet bentar di rumah. Apalagi dia sakit, kita ikut sakit. Jadi kalau dia sehat, dia ada di rumah dan sehat, kita tenang, betul-betul tenang. Air ada, kopi ada, dapur rapih, ngebul, sumur bersih, kasur tertata rapih. Jadi kita tenang. Nah di situ makanya luar biasa. Istri itu adalah orang yang paling banyak melakukan ketenangan buat kita di rumah. Kayaknya hati-hati ya Pak, kalau marah boleh, tapi jangan sampai pakai tangan. Marah itu lebih banyak diamnya daripada berinteraksi. Karena kalau ngomong nanti keluar kata-kata yang masya Allah perih banget istri kita. Sakit banget dia punya hati. Ya Allah, anak lahir dari mereka, 1, 2, 3 dari mereka. Kita bakal punya anak Pak. Yang punya siapa? Istri kita Pak. Maka jangan sekali-kali marah kelewatan. Boleh marah, tapi jangan kelewatan. Karena kalau yang tidak ada, dan saya berasa benar ketika anak istri saya nengok anak-anak saya di pondok, kan kalau di Gontor itu tidak bisa 1 hari Pak, minimal 3 hari, berangkat pulang pergi 2 hari, nginep semalam. Anak-anak kan protes semalaman doang Mak, tapi semalaman doang sih Mak, cepet-cepet amat sih. Ya paling tidak seminggu Pak. Itu saya berapa kali masak air gosong pancinya, ya kita bisa menyerap air, kompor hidupin, lupa. Ya Allah, benar-benar berasa banget. Az-zaujatu sakanun lizauji, kata Dr. Said Sabiq. Istri adalah merupakan faktor
yang membuat tenangnya hidup buat seorang suami, pun sebaliknya. Wa harsun lahu, dan itu merupakan ladang buat seorang suami. Wahia syarikatu hayatihi, dia adalah teman hidupnya yang susah dipisahkan. Makanya Napoleon Bonaparte ketika dia menguasai Eropa dan sebagian Asia, ketika dia mau jatuh dan mulai tumbang kekuasaannya, kata dia apa? Silakan ambil daerah-daerah yang saya kuasai, tapi jangan ambil istri saya, jangan ganggu istri saya, silakan mau diambil silakan, kata dia. Napoleon Bonaparte kan singanya Eropa, ya. Artinya apa? Semuanya nggak ada apa-apanya kalau nggak ada istri, Pak. Ibu-ibu di belakang kupingnya harus tebal ya. Ya. Dan memang terasa betul. Ya, subhanallah. Betul-betul ibu ini, masya Allah, istri itu luar biasa. Wa rabbatu baiti, dan dia yang mengendalikan rumah kita. Tertata rapi, tersusun rapi, semuanya beres, anak-anak beres, itu adalah istri kita. Subhanallah. Wa umul auladihi, dan itu ibunya anak-anak kita, Pak. Wa mahra fuadihi, wa mahwa fuadi, dan tempat kita mencurahkan hati kita. Wa maudu siri, dan tempat kita menyampaikan hal-hal yang sangat rahasia. Kayak kita sampaikan yang lain, tema sir kita sampaikan. Kemudian wa najwahu, dan tempat berbisik dan berdiskusi dia seorang suami kepada istri. Wa hiya aham ruknin min arkanil usrah, istri adalah tiang faktor yang paling penting dari sekian faktor berumah tangga. Idhiyal munjibatu lil aulad, karena dia yang melahirkan anak-anak kita. Wa anha yarithuna katsiran minal mazaya wa sifat, dan dari istri anak-anak itu mewarisi berbagai macam kelebihan dan sifat-sifat yang cantik, sifat-sifat yang bagus, itu nanti anak-anak kita dapat, termasuk sifat-sifat yang buruk, naudzubillah. Kenapa? Ya 24 jam mereka. Kalau kita mah berangkat pagi gelap-gelap, pulang gelap lagi udah. Bocah kadang-kadang pada tidur, kadang-kadang berangkat pagi. Ya kalau sekarang relatif lebih banyak transportasinya. Dulu mah bapak kan baru pindah ke sini, berasa benar Citayam itu stasiunnya kecil benar, keretanya bertumpuk di atas, orang pada naik. Iya Pak, ya kayaknya bapak pernah juga di atasnya. Masya Allah. Sekarang alhamdulillah relatif lebih nyaman sudah transportasinya. Bapak juga cukup pakai sepeda, goes ke stasiun, parkir di stasiun. Masya Allah. Nah makanya dari istri kita lah anak-anak akan meniru dan mencontoh, karena dia 24 jam ngomongnya kedengaran di kupingnya. Perasaan yang diberikan kepada anaknya, anak-anak merasakan. Kemudian apa yang dia perlihatkan pada anak-anak itu menjadi sebuah karakter dan pendidikan yang sangat dahsyat. Kita bisa bayangkan bagaimana Khalid bin Walid ibunya, bagaimana Umar bin Khattab ibunya, bagaimana Abu Bakar ibunya, bagaimana Umar bin Abdul Aziz ibunya. Umar bin Abdul Aziz itu ibunya tukang susu, asongan susu Pak. Kalau sekarang pakai sepeda, dulu digendong susunya kayak tukang jamu. Subhanallah, dagangnya lari sebenarnya tuh, dia yang bawa, pokoknya dikerubutin orang, habis pulang buru-buru. Begitu terus tiap hari, laku peras. Nah ibunya yang meracik, membuat
susunya itu, bilang, nak gimana kalau kita campur dikit? Ya kalau kita campur susu 10 liter kan 2 liter nggak ketahuan ya nak. Kata anaknya yang biasa keliling, dialog ini didengar oleh bapaknya Umar bin Abdul Aziz. Sebenarnya jangan mak, jangan, nggak boleh, nggak boleh. Ya, subhanallah, jangan mak, jangan. Memang si konsumen kagak tahu, tapi kan ada Allah, ada malaikat raqib atid. Dialog ini didengar oleh ayahnya Umar bin Abdul Aziz. Seketika Umar bin Abdul Aziz langsung tertarik, besok langsung datang ke rumah ibunya yang jualan susu ini. Anaknya ini yang jualan, ditanya, ibu anak siapa namanya, berapa usianya, sekian, saya mau lamar dia buat anak saya. Dahsyat betul, walaupun tukang susu gendong, tapi masya Allah karakternya, kejujurannya luar biasa. Jangan mak, jangan. Ya konsumen nggak tahu, tapi kan ada malaikat raqib atid, ada Allah yang tidak pernah melayap, apalagi tidur, la ta'khudhu sinatun wala naum. Nah itu ayahnya Umar bin Abdul Aziz sampai kayak gitu. Makanya Umar bin Abdul Aziznya juga lahir dari dia apik benar, apik benar. Sekedar lampu buat ngobrol sama keluarga nggak dipakai, dimatiin. Kenapa? Ya kalau lampu di sini, kalau ini kan yang bayar DKM bukan kita. Kalau urusan keluarga ya di rumah gitu. Begitu Bapak Ibu rahimakumullah. Nah itu kita kan kadang-kadang milih calon bocah nih, kalau kita mah insya Allah udah bocah kan, kalau milih yang cantik doang. Makanya ibu bapaknya terlibat untuk memilihkan. Nah kita sekarang yang nanti memilihkan anak laki-laki, ya calon istrinya. Kalaupun kita serahkan dia, nanti kasih tahu, jangan kau putuskan dulu, nanti mamamu yang akan memberikan keputusan sama ayahmu. Begitu Pak. Jadi supaya apa? Supaya nanti lahir cucu kita lebih keren dari kita. Itulah Umar bin Abdul Aziz yang terlahir dari seorang ibu yang tukang gendong, dagang susu gendongan. Masya Allah. Ini kan kalau bocah mah tadi taunya cantik gitu. Nah, kalau ayah dan ibunya kan cantik, oke, perlu. Tapi yang paling penting nanti adalah agamanya, akhlak dan moralnya. Kata Nabi, iyyakum wa khadra'ud diman. Hati-hati ya dengan wanita cantik ya. Ketika iyyakum wa khadra'ud diman, Nabi bilang kepada para sahabat, hati-hati ya wanita cantik. Apa khadra'ud diman? Para sahabat nanya, "Ma hiya khadra'ud diman?" Al mar'atul hasna tanbut min manbitis. Wanita cantik tapi terlahir di lingkungan yang tidak baik. Dia hidup di lingkungan yang tidak baik. Itu nanti capek kamu. Ya, anakmu nanti kesian. Tiap hari harus berantem, kita harus macam-macam. Dah, begitu. Nah ini walaupun tadi status sosialnya sederhana, tapi dia terlahir dari orang yang disiplin dan karakter dan moralnya luar biasa. Bismillah. Jangan tanya banyak-banyak, tapi dia akhlak dan moralnya lagi dah. Bismillah. Wa fi ahdhaniyah tatakawunu awatifut tifli, di bawah asuhannya terbentuk kelembutan akhlak anak-anak kita. Wa tatarabba malakatuhu dan dia punya kemampuan, kecerdasan itu tumbuh, nambah tiap hari sama ibunya terus begitu. Wa yataqilu tahu, dan si anak akan mengambil bahasa dari ibunya. Makanya jangan heran, hati-hati, ibu itu jangan ngomong sembarangan yang kasar,
yang kotor, Masya Allah, itu langsung nempel di lidah anak. Ya. Kemudian wa yaktasibu katsiran min taqalidihi wa adatihi, dan anak itu akan banyak mengambil adat istiadat dan tradisi yang ada di ibu. Wa yata'arafu dinahu, dan si anak itu juga belajar agama, mengenal agama dari ibunya. Wa yata'awadu suluka al-ijtimaiyah, dan dia akan mengambil, membiasakan perilaku kemasyarakatan juga dari ibunya. Jadi kita berharap nanti cucu kita lebih keren dari kita. Ya. Min adri hadza uniyal Islamu bi ikhtiyari zaujati salihah. Dari sinilah pentingnya agama kita, karena begitu penting masalah istri, agama kita memperhatikan begitu tinggi dengan memberikan arahan begitu penting untuk memilih istri, calon istri yang salehah buat anak-anak kita, dan suami yang saleh buat anak perempuan kita. Wa ja'ala khaira mata'in, dan menjadikannya si istri sebaik-baiknya apa kehidupan yang mata, sebaik-baiknya pilihan. Yang bagi tatalu ilaihi wal hirsu alaihi, seharusnya banget kita betul-betul mengamati, meneliti, ta'aruf, mana tadi kenalan. Jadi kalau kita mau kenal anak calon istri kita kan, calon istri untuk anak kita kan, kita lihat ibunya, kita lihat kakak perempuannya, kita lihat abangnya, itu begitu sampai ke sini. Kadang-kadang bocah kagak tahu abangnya siapa, calon istri kagak tahu, kakaknya siapa kagak tahu. Nah sampai ke situ. Jadi kalau yang yang melakukan perkenalan itu anak, pasti banyak salahnya. Tapi kalau ibu dan bapaknya pasti pasnya. Cuman ini juga zaman yang bergeser jauh amat. Itu zaman Siti Nurbaya, Pak. Zaman siapa? Zaman Siti Nurbaya. Dan banyak masih daerah yang melakukan hal seperti itu. Nah di kota biasanya anak-anak mau merdeka aja. Gak mau mak, kayak beli kucing dalam karung aja mama. Ya enggak, justru lewat ibu dan bapak yang tadi sudah dengan pengalamannya untuk mencarikan calon suami dan mencarikan calon istri. Boleh anak-anak kita, dia kenal dengan anak perempuan, yang laki-laki kenal dengan anak laki, nanti tinggal dikomunikasikan. Saya selalu bilang sama anak saya ini, boleh kamu mau carikan dapat calon silakan, tapi nanti aturannya dijaga, dan nggak boleh kau pastikan dulu biar mamamu yang datang ke rumah calon istrimu itu. Nah dilihatlah, dipelajarilah, sehingga nanti pastinya dengan segala pertimbangan pun kadang-kadang masih banyak, namanya manusia kan tidak ada yang sempurna, pasti ada yang kurang. Walaysa salahu illa al-muhafadzatu 'ala din. Tidak ada kebaikan, Bapak Ibu, tidak ada kebaikan sama sekali. Cantik bisa hilang. Kaya bisa tambah kadang-kadang sama suami tambah tidak sopan. Lu datang bawa dengkul doang begitu. Iya. Makin dia. Kalau dia tidak beragama, kaya, lakinya direndahkan. Kalau dia tidak beragama, cantik, na'udzubillah, nggak bisa tidur suaminya ketika berjalan kita ada tugas. Ya mas, puyang aja. Aduh gimana sih? Kalau dia berketurunan orang-orang besar, terus tidak berdisiplin agama, merendahkan. Nah, makanya yang paling ditekan, yang paling dipentingkan adalah urusan agamanya. Wa tamassuku bil fadhaili, dan dia berpegang teguh dengan berbagai macam keutamaan. Wa ri'ayatu haqqiz zauj, dan dia bisa menjaga hak-hak suami. Wa himayatul abna, dan menjaga anak-anak. Fahadha huwa alladhi yang bagi mura'atu, dan inilah
yang nanti dipertimbangkan baik-baik oleh ayah dan ibu ketika menjadikan calon istri atau calon suami buat anak-anak. Jangan sampai mereka yang kenalan, kalau kenal di pasar, kenal di mall, kenal di bioskop kan ribet lah. Kalau kenal di majelis taklim beda. Ya, makanya kondisikan anak-anak suruh datang ke majelis ilmu usia SMA ke atas atau tamat SMA. Oh, dia harus datang ke kajian-kajian ilmiah, ada seminar ikut karena udah dewasa. Kalau SMP SMA belum boleh, kecuali dengan pendamping guru yang memang disiplin. Kalau enggak, la haula wala quwata illa billah. Wa amma ma'ada dzalika min madahid dunya fa wa mimma hadarahul Islam. Adapun selain apa yang kita jelaskan di atas dari hal-hal yang nampak keduniaannya, itu adalah hal-hal yang diingatkan dan diperingatkan oleh Islam wa nahanu, dan Islam melarangnya. Kalau cuman karena cantik semata, karena kaya semata, karena nasab dan keturunannya doang, ya, karena mujarradan min ma'anil khair wal fadli wasalah. Kalau itu nanti yang dipertimbangkan, maka tidak akan ada nilai-nilai kebaikan dan keutamaan dan keindahan di keluarga anak-anak kita. Wa katsiran ma yatatalawun nas ilal malil katsir. Banyak orang yang nikah karena pertimbangan dia orang kaya, matre. Ya, awil jamalil fatin, atau karena kecantikannya yang betul-betul menggoda. Awil jah al arid, atau pangkatnya, kedudukannya yang tinggi. Kemudian awil nasabil arik, atau karena keturunannya yang blue blood. Wah, darah biru nih katanya. Ya, bukan tidak bagus, cuman kalau faktor itu yang diutamakan jadi masalah. Kemudian au ila ma yu'adu min syarafil aba, atau cuman ngitung-ngitung abahnya orang keren. Nah, bapaknya orang keturunan enggak. Ya, kalau bapak tidak jadi keturunan bukan jadi ukuran. Keturunan sekali lagi bukan yang menyebabkan orang masuk surga. Cuman salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan. Karena yang ukuran orang baik itu bukan keturunan, adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling disiplin aturan Allah dan Rasulnya. Saya punya guru profesor doktor di tahun 80-an 90-an itu Profesor Dr. Abu Sulaiman. Dia anak Anjar, diambil oleh seorang tokoh di Mekah, dididik, dibesarkan, disekolahkan sampai Masya Allah menjadi dosen terbang di hampir di seluruh negara di Asia. Indonesia itu temannya dia, gurunya dia salah satunya adalah Tuan Guru Zainuddin di Lombok sana. Subhanallah, di daerah Lombok sana. Itu beliau suka ke sana. Kemudian ke Malaysia, ke Brunei, itu dosen terbang, dan dia salah satu dosen senior di Ummul Qura University. Itu anak angkat yang diambil dari jalanan. Nah, kalau anak jalanan atau anak-anak yang keluyuran kita ambil satu-satu, kita berikan arahan dan kita didik, Masya Allah, Insya Allah nggak ada yang keluyuran. Kemudian yang berikutnya adalah ghairu mulahadina kamalan nufus wa husna tarbiyah fatakunu samratu zawaj murratan wa tantai binata'jid darah. Kalau cuma sebatas perhatian kita kepada yang sifatnya fisik dan keduniaan, maka tanpa memperhatikan bagusnya dia punya jiwa, bagusnya pendidikannya, maka ujungnya, buahnya pernikahan itu jadi pahit benar, getir benar. Wa tantai binata ijadara, dan akhirnya akan timbul berbagai macam
malapetaka di tengah-tengah keluarga itu. Nauzubillah. Walihada yuhadiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tazawuj ala hadzal nahwi. Oleh karena itu Nabi memperingati kita semuanya untuk berkeluarga dan membernikahkan anak-anak kita dengan pilihan-pilihan keduniaan doang. Fayaqul iyyakum wa khadra'ud diman. Nah, tadi yang saya sampaikan, hati-hati dan waspada dengan khadra'ud diman. Qila ya Rasulullah, ada yang nanya, ya Rasulullah, wa ma khadra'ud diman? Apa sih yang dimaksud dengan khadra'ud diman? Qala al mar'atul hasna fil manbitisu, wanita cantik yang hidupnya di tengah lingkungan yang rusak, ya, rusak akhlak, rusak budaya, rusak tatanan, rusak moral. Nah, itu naudzubillah. Ya, untuk itulah tentunya kita bisa memilah dan memilih calon-calon untuk anak kita. Wa yaqul, dan Nabi memberikan arahan, la tazawwajun nisa li su'li husnihinna. Jangan kau nikahkan anakmu kepada perempuan atau kepada laki-laki cuma gantengnya doang, cantiknya doang. Fa asa husnuhunna ayurdihinna. Kadang-kadang bisa jadi kecantikan mereka bisa membuat hina mereka dan hinanya anak-anak kita. Ya karena tidak disiplin, suaminya keluar, dia keluar, na'udzubillah. Suaminya pergi, dia juga pergi, na'udzubillah. Harusnya kan suaminya pergi, dia jaga rumahnya, jaga anak-anaknya, jangan keluar. Sampai ada satu kisah, ayahnya tinggal di lantai pertama, anaknya tinggal di lantai 2, lantai 3. Ayahnya sakit keras. Dulu kan nggak ada HP ya Pak, nggak ada telepon. Karena memang tidak ada izin dari suaminya, anak perempuan itu tidak turun melihat ayah yang sakit keras, tidak turun. Subhanallah, sampai segitu. Nah, ini kalau kena suami nggak ada, dia jaga anak-anak, dia jaga rumahnya, dia jaga kehormatan suaminya, betul-betul dijaga. Kemudian yang berikutnya, wala tazawwajuhunna li amwalihinna. Jangan sekali-kali menikahkan wanita, nikahkan anak kita yang laki-laki kepada wanita yang sebatas cantiknya saja, hartanya saja. Fasa amwalahunna antu riyahunna. Jangan-jangan harta yang wanita tersebut miliki membuat dia keras kepala. Walakin tazawajuhunna ala din, tetapi nikahkanlah anak yang laki-laki kepada wanita yang punya disiplin agama. Walamatun kharma zatuddin afdalu. Wanita yang bisu, wanita yang tuli, tapi dia disiplin agamanya, masih lebih bagus daripada wanita cantik, wanita kaya, wanita berketurunan tertentu tapi tidak punya disiplin agama. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam wa yukhbiru anna alladhi yuridu zawaj mubtaqiyan bihi ghaira ma yaqsadu minhu min taqwinul usra wa ayati syu'niha fa innahu yu'amilu binaqidi maqsudihi. Dan Rasulullah memberikan kabar bahwa orang-orang yang menikahkan anak laki-lakinya untuk mencari bukan yang disebutkan dalam urusan agama tadi, dia tujuannya adalah bukan untuk ibadah dan bukan untuk membentuk keluarga yang sakinah dan merawat keluarga, maka itu bertentangan dengan tujuan berkeluarga dan nikah. Wa yaqul man tazawwaja imra'atan limaliha lam yazidhullahu illa faqran. Siapa yang menikahkan anak lakinya kepada perempuan karena hartanya, Allah tidak tambahkan kepadanya kecuali kefakiran. Nauzubillah. Jadi sekali lagi, cantik kaya, berdisiplin agamanya. Wa man tazawwaja imra'atan li hasabiha lam yazidullahu illa dana'atan. Siapa yang menikahkan anak lakinya kepada wanita yang berdarah biru saja tanpa ada disiplin agamanya, Allah tidak akan Allah tambahkan kepadanya kecuali kehinaan, kerendahan. Wa man tazawwaja imra'atan liyaghudda biha basaruhu
wa yuhassina farjahu aw yasilu rahimatan barakallahu lahu fiha wa barakalaha fihi Ibnu Hibban fi du'afa. Siapa yang menikahkan anak laki-lakinya kepada perempuan untuk anak lakinya tidak liar matanya lagi, tidak jelalatan matanya lagi, dan untuk menjaga kemaluannya, kehormatannya, atau untuk menjalin hubungan silaturahim, Allah akan berkahkan dalam rumah tangganya dan dalam keluarganya, dalam pada anak dan istrinya. Ini catatan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Wal qasdu min hadzal khatar alla yakuna al qasdul awal min az-zawaj huwa hadzal ittijah nahwa hadhil ghayatid dunya. Maksud dari masalah yang serius ini adalah hendaknya jangan sampai tujuan perdana dari pernikahan atau nikahkan anak laki pada perempuan tadi adalah kepada yang berbau materi, berbau yang dunia, berbau yang masalah-masalah yang fisik saja. Tapi niatnya apa? Niatnya adalah memang untuk dia tadi menjaga matanya supaya tidak jelalatan dan menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan keluarganya. Balil wajib ayyakuna dinu mutawafiran awalan. Yang paling penting dari kriteria yang Nabi sebutkan itu adalah pada urusan agamanya. Fa inna dina hidayatun lil aqli wal dhamir, karena agama yang nanti memberikan petunjuk kepada akal dan hatinya dan jiwanya. Summa ta'ti ba'da dzalika sifatul lati yarghabu fiha al-insan bi tab'ihi wa tamilu ilaiha nafsuhu. Kemudian baru kita setelah agama sudah memang ada di situ bagus, baru pilih yang berikutnya. Pertama karena cantiknya, kemudian karena keturunannya, karena hartanya boleh dihitung fadfar bidzatiddin, tetapi yang paling ditekankan adalah wanita yang punya disiplin agama. Wa idza tahdidan lil mar'ati salihah, dan hendaknya dia memberikan kriteria batasan untuk wanita yang salehah. Jadi kemudian wa nahal jamila wal muti'a al bariza al aminah, ya diusahakan memang ada yang dapat yang cantik, yang taat, yang nurut, dan yang nampak kejujurannya, amanah dia. Ya, lihat dia amanah dari mana? Ya dari ibunya, dari kakak perempuannya, dari adik perempuannya, dan dari teman-temannya yang bisa kita simak. Tunkahul mar'atu li arba'in, wanita dinikahkan karena 4 catatannya. 5 liha, pertama karena hartanya, artinya dia punya, orang punya. Wa li hasabia, karena keturunannya, artinya jelas ayah ibunya ada, ya nenek kakeknya ada misalnya, ya. Kemudian wali jamaliha, dan karena kecantikannya, wali diniha, dan karena agamanya. Tapi yang terakhir ini fazfar bidzatiddin taribat yadak, maka Anda akan menjadi orang yang beruntung kalau nikah dengan wanita yang disiplin agamanya. Kalau Anda tidak beruntung, tidak merasa bahagia dengan wanita yang disiplin agamanya, taribat yadak, emang ente yang tidak beres. Ya, ada perempuan Masya Allah cantik, orang kaya, keturunan orang baik-baik, dan Masya Allah rajin banget, mulutnya nggak pernah macam-macam, yang ada subhanallah, alhamdulillah. Dikasih sama abang sama suaminya, dikasih subhanallah, banyak amat ini bang, alhamdulillah ya Allah, begitu. Dia bilang dikit amat ini, kurang lah, nggak begitu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, sudah jam 6 kurang 10 menit. Biar tidak saya ngomong sendirian, sekarang kita buka pertanyaannya. Sekali lagi dengan bab nikah dan masalah urusan berinteraksi dengan istri dan suami, saya tidak berani ngomong lepas, takut salah. Saya baca teks kitabnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya mohon pamit nih. Silakan ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita segera tutup. Silakan Bapak. Lah, baik. Jadi memang tema bab ini nih tadi 85 pasal, ya kita harus baca Pak. Dan sudah ada terjemahnya kitab ini. Fiqh Sunnah itu sudah ada terjemahnya, Bapak bisa beli. Kalau yang mengerti bahasa Arab tentunya Masya Allah akan
terasa indah betul. Nah, kalaupun tidak ngerti, Bapak Ibu segera beli kitabnya sehingga nanti bisa kita punya patokan. Karena pengen kita kan, saya terus terang, saya pengen anak-anak lebih baik dari saya. Ya, makanya semua saya pengen lebih begitu. Kita tentunya semuanya ingin kayak gitu. Jadi kalau anak-anak kita lebih atau sama kayak kita, itu namanya stagnan, nggak bergerak maju. Nah, kita pengen lebih bagus. Jadi cucu kita nanti biar betul-betul lebih berkualitas dari anak-anak kita. Begitu, Pak. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan, mari kita tutup. Atau mau ditutup semua Ustaz saya? Kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.